Waktunya bersaat teduh dengan Tuhan. Melalui bacaan Alkitab satu pasal sehari. Dalam kitab Nabi-Nabi Kecil bahagian ketiga seri yang ke-6. Kitab Amos pasal 6 dengan perikop rasa tentram yang palsu. Mari baca Alkitab, mari dengar Alkitab, dan mari lakukan apa yang Allah firmankan di dalam Alkitab. Maka iman dan pengharapanmu tidaklah sia-sia. Tuhan Yesus Allah Putra, Alfa dan Omega memberkati, dan Allah Roh Kudus akan menuntun untuk memahami. Salam kasih dan doa dari Rumah Produksi Endang Silitonga Tanjung Bible Audio Ministry. Mari memulainya dengan doa dalam hati. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Menyeberanglah ke Kalne, dan lihat-lihatlah. Berjalanlah dari sana ke Hamat yang besar itu, dan pergilah ke Gat orang Filistin. Adakah mereka lebih baik dari kerajaan-kerajaan ini? Atau lebih besarkah daerah mereka dari daerahmu? Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan, yang berbaring di tempat tidur dari gading, dan duduk berjuntai di ranjang, yang memakan anak-anak domba dari kumpulan kambing domba, dan anak-anak lembu dari tengah-tengah kawanan binatang yang tambun, yang bernyanyi-nyanyi mendengar bunyi gambus, dan seperti Daud menciptakan bunyi-bunyian bagi dirinya, yang minum anggur dari bokor, dan berurap dengan minyak yang paling baik, tetapi tidak berduka karena hancurnya keturunan Yusuf. Sebab itu sekarang mereka akan pergi sebagai orang buangan di kepala barisan, dan berlalulah keriuhan pesta orang-orang yang duduk berjuntai itu. Tuhan Allah telah bersumpah demi dirinya. Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Aku ini keji kepada kecongkakan Yakub, dan benci kepada purinya. Aku akan menyerahkan kota serta isinya. Dan jika masih tinggal 10 orang dalam satu rumah, mereka akan mati. Dan jika pamannya, pembakar mayat itu, yang datang mengangkat dan mengeluarkan mayat itu dari rumah itu, bertanya kepada orang yang ada di bagian belakang rumah, adakah lagi orang bersama-sama engkau? Dan dijawab, tidak ada. Ia akan berkata, diam, sebab tidaklah patut menyebut-nyebut nama Tuhan. Sebab sesungguhnya
Tuhan memberi perintah, maka rumah besar dirobohkan menjadi reruntuhan, dan rumah kecil menjadi rosokan. Berlarikah kuda-kuda di atas bukit batu? Atau dibajak orangkah laut dengan lembu? Sungguh, kamu telah mengubah keadilan menjadi racun, dan hasil kebenaran menjadi ipuh. Hai kamu yang bersuka cita karena Lodabar, dan yang berkata, bukankah kita dengan kekuatan kita merebut Karnaim bagi kita? Sebab sesungguhnya aku akan membangkitkan suatu bangsa melawan kamu, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, Allah semesta alam. Dan mereka akan menindas kamu dari jalan yang menuju ke Hamat, sampai ke sungai yang di Araba. Kita telah menyelesaikan bacaan Alkitab 1 Fasal sehari dalam kitab Amos Fasal yang ke-6. Sedikit perenungan melalui fasal ini tentang ketentraman yang palsu berdasarkan ayat panduan perenungan terang besar Alkitab Amos 6 ayat 1 dan 3 dengan bunyi nas. Celaka atas orang-orang yang merasa aman di Sion, atas orang-orang yang merasa tentram di Gunung Samaria, atas orang-orang terkemuka dari bangsa yang utama, orang-orang yang kepada mereka kaum Israel biasa datang. Hai kamu yang menganggap jauh hari malapetaka, tetapi mendekatkan pemerintahan kekerasan. Sahabat-sahabat firman, sahabat-sahabat surgawi yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja Anda berada. Setiap orang yang beriman kepada Tuhan wajib meyakini bahwa sumber ketenangan jiwa mereka dan ketentraman hatinya yang besar adalah dengan memuliakan nama Tuhannya, membaca firman-Nya, berdoa kepadanya, dan mengamalkan ketaatan kepadanya. Namun di sini di pasal yang ke-6, kita diberikan gambaran tentang orang-orang Israel yang meremehkan peringatan Tuhan dengan membuat peringatan itu nampak tidak penting. Ini membuat Amos Nabi Tuhan menjadi gelisah akibat kondisi bobrok orang-orang sebangsanya. Nabi itu akhirnya harus menekankan peringatan Tuhan dengan menjelaskan beratnya penghakiman yang akan menimpa mereka. Dengan mengambil contoh beberapa bangsa asing yang begitu hebat dan begitu luas wilayahnya berdasarkan ayat yang kedua. Namun alih-alih bersikap waspada dengan peringatan itu, Israel terbuai dalam rasa aman yang palsu. Banyak orang, terutama pemimpin-pemimpin mereka, yang menikmati keamanan yang semu dalam kenyamanan pribadi mereka. Lihat ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Dan oleh ketidakwaspadaan ini, kelak akan disusul oleh jatuhnya ibu kota Israel yakni Samaria akibat gempuran Asyur. Teriakan peringatan Amos ini benar, tetapi mereka tidak mendengarnya. Tidak ada yang serius menanggapi peringatan itu. Malah mereka menaruh kepercayaan pada hak-hak istimewa dan kekuasaan mereka yang tinggi, dan mereka sepenuhnya gemar melakukan akan kesenangan mereka. Oleh karena itu, Tuhan tidak memiliki pilihan lain selain menyerahkan mereka kepada musuh-musuh mereka yang akan membawa kehancuran dan penghakiman atas mereka karena kurangnya minat Israel untuk mengikuti jalan Tuhan. Padahal Israel dipilih dan ditugaskan oleh Tuhan untuk mewartakan namanya kepada dunia. Dan para pemimpinnya harus menjadi contoh untuk keadilan dan kebenaran. Tapi sebaliknya, mereka menolak peringatan itu, dan karena mereka mengadakan penolakan, maka
Israel akan ditawan dan dibinasakan. Untuk itu, ayat penutup dalam pasal ini mengungkapkan kebodohan Israel dan siapa saja yang berpikir bahwa mereka dapat menentang penghakiman Tuhan dan berusaha menghindarinya. Lihat terang besar Alkitab Amos 6 ayat 14. Demikianlah sahabat-sahabat firman, pena ilham ilahi roh nubuat kemenangan akhir halaman 331 alinea pertama menjelaskan. Demikianlah akibatnya, kalau lalai menghargai dan menggunakan terang dan kesempatan yang diberikan Allah. Tetapi apabila gereja Tuhan mau mengikuti pimpinan Tuhan dan menerima setiap sinar terang dan melakukan setiap tugas yang dapat mereka nyatakan, maka keagamaan yang tadinya hendak merosot karena hanya menjadi perbaktian formalitas dengan roh kesalehan yang memprihatinkan itu akan lenyap. Sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat surgawi, bersikap serius terhadap ancaman bahaya sungguh penting. Walau bukan berarti kita harus dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Sebab terlalu takut juga tidak baik. Namun, terlalu santai serba pandang enteng itu yang sangat tidak baik. Sebab sahabat-sahabat firman, ketidakvaspadaan itu bukan hanya akan berpotensi mencelakakan diri sendiri, melainkan orang lain di sekitar kita juga. Untuk itu kita harus ingat bahwa keselamatan yang disediakan Tuhan dapat kita peroleh apabila kita menanggapi nasihat dan peringatan-peringatannya dengan saksama. Dan oleh hidup dalam ketaatan kepada perintah-perintahnya, berlandaskan kasih dan rasa hormat yang tulus kepadanya, maka kita akan disayangi oleh Tuhan. Ingat, 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 ingat. Tuhan Yesus akan segera datang kembali. Mari tingkatkan kewaspadaan dan perhatikanlah nasihat dan peringatan dari Tuhan yang ditulis dalam Alkitab. Mari kita renungkan ini bersama. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha, Shalom.